Hai semuanya, aku tuh pengen nyeritain ke kalian. Jadi aku kan 2 minggu yang lalu tuh ke Jogja sama Solo kan. Terus aku tuh lewat jalur darat. Di mana? Berarti aku naik mobil dong. Nah kalau ke Jawa itu kan biasanya kalau lewat jalur darat tuh lebih cepet gitu. Soalnya enggak sih, nggak lebih cepet. Maksudnya udah cepet kalau sekarang soalnya lewat jalur tol gitu kan. Terus papaku tuh suka banget yang namanya kalau jalan ke tol di sekitar Jawa gitu pasti ngebut banget. Dan kalian tahu biasanya jalur-jalur tol kayak gitu itu dipenuhin sama truk, sama bus, sama kayak mobil-mobil pickup gitu yang mau ngirim-ngirim barang. Jadi kebayang nggak papaku ngebutnya kayak gimana, terus habis itu nyalipnya bukan nyalip mobil biasa, nyalip bus, truk, gimana nggak deg-degan gitu kan yang yang digonceng. Apa sih ngomongnya? Kalau digonceng mah motor. Kita yang duduk di belakang tuh pasti kayak dak-dikduk ser banget kan, soalnya kayak ngebut-ngebut terus motong-motong. Aduh, takut. Aku tuh satu hal yang aku takutin, mobilnya kejungkir balik gitu kan. By the way ini kan durasinya nggak cukup, jadi next spam ya, kalian stay tune aja. Terus tibalah saat dimana papaku itu ada di satu titik yang kita tuh macet, kejebak macet. Nah, itu tuh kayak 2 jalur gitu, yang satu maju. Kita di alur yang kayak gini, terus ada alur lagi yang kayak gini, tapi kita jalan di bagian sininya ya, mau ke sana. Di situ tuh ada sekitar 5 mobil dan ada bus juga di depannya. Terus papaku kayak ngomong, "Waduh, macet gimana nih? Kita potong aja kali ya." Ya udah papaku potong dong. Tapi yang dipotong tuh 5 mobil sekaligus dan aku udah ada feeling gitu kan kayak waduh, kayaknya nggak bisa nih, nggak bisa dipotong nih, fix, nggak bisa, pasti ketabrak mobil, at least kayak gitu kan. Soalnya saat itu jalur tuh lagi rame banget, dan papaku tetap mau maksa motong, biar nggak kejebak macet. Dan akhirnya pas motong mobil ketiga, di depan kita persis ada mobil. Maksudnya ada mobil yang dari arah berlawanan gitu, jadi mau nggak mau papaku mau pilihannya cuma ada 2, menabrak mobil yang di depan situ atau enggak banting setir ke kiri. Sedangkan kalau banting setir ke kiri, nabrak mobil yang lain dong, dan akhirnya durasinya nggak cukup, jadi kita lanjut next spam. Akhirnya papa aku banting setir ke kiri terus ngenain mobil di samping kan. Udah gitu kan aku waktu itu naik mobil Pajero, dan Pajero itu kan mobilnya agak tinggi gitu kan. Jadi mobil sebelah itu agak pendek. Jadi bodi mobil aku tuh ngenain kaca spion dia. Habis itu kaca spion langsung pecah, sedangkan mobil aku tuh bener-bener gak kenapa-napa. Akhirnya kita minggir kan buat nenangin suasana gitu, tapi malah ribut. Mereka turun dari mobil tuh ribut, sedangkan papaku tuh sendiri. Mereka bisa bergerombol 8 orang. Ya biasa lah ya, kalau misalkan habis nabrak gitu kan biasa ribut dulu. Udah gitu mereka nggak mau diajak negosiasi. Bayangin aja, aku sendirian sama mamaku di mobil, dan aku nggak mau dong diem aja di mobil. Akhirnya aku turun dari mobil buat ngebela papaku. Bener-bener aku turun dari mobil ngehadang 8 orang bapak-bapak biar mereka nggak terlalu deket sama papaku. Enak aja kalau misalkan mereka nonjok papaku. Gila, aku bener-bener turun tangan sih, aku tonjok balik sih. Aku beneran waktu itu bener-bener nggak takut sama sekali, karena dari cara mereka melototin papaku udah bener-bener nggak sopan banget. Ya udah, habis itu aku turun, aku ngehadang mereka terus bilang, "Pak, tenang aja, bisa nggak diem aja gitu." Maksudnya ya udah. Oke guys, masih lanjut. Ini udah part 4. Kalau misalkan kalian belum nonton, silakan nonton part 1-3 dulu, baru lanjut ke part 4 ini, oke? Terus masih berterusan gitu guys, masih kayak panas gitu kan situasinya. Terus papaku ngajak negosiasi, karena dia nyuruhnya bayar 1,5 juta, sedangkan mungkin harganya nggak segitu kaca spionnya gitu kan. Dan gitu, ada salah satu penumpangnya ngotot, terus marah-marah ke papaku, suruh tubrukan aja mobilnya. Maksudnya tubrukan tuh maksudnya dia mau ngeadu mobil aku sama mobil dia. Maksudnya saling tabrak-tabrakan siapa yang paling kuat gitu. Padahal kan kayak nggak make sense gitu, nggak ada gunanya. Terus tahu apa yang terjadi? Papaku nerima tantangan dia mau, ya udah ayo. Papaku ngomong kayak, ya udah ayo kita tabrak-tabrakan aja mobilnya. Soalnya papaku tahu bahwa mobil kita tuh pasti lebih kuat daripada mobil dia, soalnya mobil dia tuh nggak terlalu besar gitu. Pas udah diterima tantangannya sama papaku, dia langsung mundur. Tahu kenapa? Karena itu mobil sewaan, dia cuma nyewa mobil, sedangkan yang pemiliknya asli itu yang sopirnya, bukan penumpangnya. Lagian dia tuh ngotot banget, padahal tuh mobil tuh bukan punya dia. Harusnya yang bersangkut paut sama papaku tuh yang nyetirnya, karena nyetirnya itu yang... Oke guys, jadi ini part 5. Kalau kalian belum nonton part 4, 3, 2, dan 1, tonton dulu ya guys. Terus selanjutnya, abis itu sopirnya ngedeketin papaku. Dia bilang, "Ya Pak, sebenarnya saya nggak apa-apa kalau Bapak mau ke bengkel. Soalnya saya yang punya mobil ini. Tapi masalahnya, saya tuh lagi nganterin mereka yang nyewa mobil itu, yang tadi ribut-ribut parah gitu. Jadi sebenarnya yang nantangin itu sama yang ngomel-ngomel itu bukan yang nyetirnya, bukan yang punya mobil, tapi mereka yang nyewa. Jadi kayak, apaan sih orang... Gak ada... Apa sih, maksudnya kayak nggak berhubungan gitu. Maksudnya kalau mereka marah-marah, ya marah-marah buat apa? Mobilnya bukan punya mereka. Maksudnya papaku juga bakal ganti ruginya kepada yang punya mobil, bukan kepada mereka yang marah-marah itu. Tapi emang sebenarnya dari awal emang salah papaku, karena papaku yang nabrak kan, dan papaku emang mau ganti rugi. Dan pada akhirnya papaku ganti rugi tetap 1,5 juta karena nggak mau dinegosiasi. Ya udah, habis itu kita kayak maaf-maafan, ya udah, habis itu kelar.
mobil aku beneran gak kenapa-napa. Heran banget gitu. Mereka bisa kaca spion copot sampai gak bisa dipakai, tapi mobilku bener-bener lecet kecil. Oke guys, ini part terakhir yaitu part 6 tentang cerita kejadian waktu OTW ke Solo. Dan ini sebenarnya cerita udah agak lama, sekitar belum lama, maksudnya kayak masih sekitar 2 minggu. Cuman aku tuh waktu itu pengen nyeritain banget, cuman aku belum dapet suasana yang pas gitu buat ngepost ini. Makanya aku baru post ini sekarang. Padahal ini seru gitu ceritanya. Aku aja sampai kebawa emosi guys. Soalnya aku sampai turun dari mobil buat ngelerai mereka, sampai aku kayak ngedorong bapak-bapaknya buat tolong dong jangan deket-deket, bisa santai aja nggak. Aku sampai bener-bener ngedorong mereka, ngedorong orang bapak-bapak itu karena kayak terlalu emosi gitu loh. Maksudnya kayak aku ngeredamin emosi mereka gitu. Pas lihat sebenarnya cerita seru banget. Kalau misalkan kalian ada di situasi itu tuh pasti kayak aduh greget gitu, pengen Pak bisa gak sih santai aja gitu, pengen teriak rasanya. Cuman kayak ya namanya juga kejadian kayak gini, apalagi kita di salah satu pihak yang salah gitu, jadi kayak ya mau nggak mau harus ya santai aja gitu, meredam emosi aja, yang penting nggak sampai tinju-tinjuan. Ngerti kan? Tarang, dah. Hai guys, jadi ini tuh ada next varian slime. Ini tuh namanya spicy scrambled egg. Jadi dia tuh kayak ceritanya telur yang udah dikocok terus ada bubuk cabenya gitu guys. Tapi ini tuh warna aslinya beda-beda gitu, maksudnya kayak suka nggak keluar. Each cup itu juga bakal dapat 1 cam telur kayak gini. Dan ini tuh clay base guys, dan ini juga kayak claynya tuh pakai yang baru gitu, maksudnya bukan pakai clay yang dulu. Jadi claynya tuh kayak beda gitu sama clay base air dulu. Soalnya clay base air yang dulu tuh kayak agak basah gitu, yang ini tuh bener-bener bagus banget claynya. Jadi ini tuh bakal ada 200 gram, terus cupnya yang kotak. And by the way, ini tuh konsepnya kayak inspired by Sugar Slime Max, soalnya kayak cuman beda ininya doang, bubuk cabenya. By the way, ini tuh wanginya cereal, tapi tadinya pengen wangi roti, cuman kayak nyata nggak ada. And itu bisa banget invite, cuma angin. Hai guys, selamat hari Minggu dan selamat siang semuanya. And happy weekend juga guys. Oke guys, lagi sorry banget, aku tuh udah lama banget ya nge-spam. Soalnya tuh ya seperti yang aku bilang gitu, aku bener-bener gak mood banget buat bikin spaman. Kayak buat pegang-pegang squishy aja tuh kayak gak ada niat gitu guys. Kan kalau misalkan kayak squishy-squishy yang ada di luar box itu kayak aku kadang-kadang pencatin gitu. Cuma kalau untuk squishy yang di box gitu kayak aku sama sekali gak nyentuh gitu, kayak emang bener-bener males dan gak ada niatan. Buat aku mencoba lagi buat setiap hari squishy lagi kok guys, kayak biar nggak lost in gitu. And anyways guys, aku tuh minggu depan udah ujian gitu guys, dan kalau nggak salah tuh 2 minggu guys, bener-bener lama banget. Kalian juga ada nggak sih guys yang ujian gitu? Kalau kalian ada juga yang ujian, good luck ya guys, semoga lancar ujiannya, gak ada halangan apapun, dan semoga dapet nilai yang bagus, memuaskan juga. Halo semuanya, jadi aku hari ini mau unboxing paket. Aku ada dapet paket dari Caca atau Boba Milk X Pumps guys. Sebelumnya tuh aku ada hal ini gitu, aku ada beli squishy Sammy Snowman ini yang warna coklat, lucu banget guys. Ini aku wishlist banget sih, enak banget. Dan tau gak sih, kotak ini tuh nggak ada yang beli sama sekali, dan aku juga belum buka sama sekali guys. Ini bakal jadi first impression. Aku juga ada dikasih extra ini. Thank you Caca. Let's open again. And let's open. Terlihat ada OPI belum ya? Kalian lihat dulu guys, aku ini merem. Tuh, kalian udah bisa lihat belum ada apa aja. Demi apa? Oh my god. Ya pun, aduh. Guys, aku pertama ada dikasih belum share ban. Oh my god. Demi apa? Wishlist banget. Jadi, aduh ya ampun. Aku dikasih yang warna kuning ini. Aku dikasih squishy ini. Banget guys. Oh my god, ini cute banget. Ya, Cak. Tamil. Hai semuanya, selamat siang, happy Monday. Kalian semua apa kabar? Semoga baik terus ya. Anyway, gak kerasa banget, ternyata hampir 1 minggu gitu aku gak nge-spam. So yeah, anyway 3 hari lagi pengumuman gift by Jovi. So buat kalian yang belum ikutan, masih ada kesempatan buat ikut ya. Hadiahnya guys, album Loli Cigiri masih VIP. Rulesnya juga super gampang banget guys, jadi kalian gak bakal nyesel gitu. Anyway, thank you so much for 42.8k followers. Beneran gak nyangka sih bisa sampai segini. Anyway, buat kalian mau ikut sponsor giveaway gitu, kalian bisa langsung DM ke Angel aja, atau DM aku juga gak apa-apa buat nanya detail harga dan lain-lain. Seperti biasa, aku kalau nge-spam, kalau nggak ada topik gitu guys, maaf banget kayak boxnya super berantakan, karena aku males banget nyusunnya. Oke guys, jadi segitu dulu. Bye semuanya, have a nice day.